Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo kanca muda, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori. Dan kita jalan-jalan seperti biasa disupport penuh oleh dana keistimewaan dan dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Hari ini kita ke tempat yang sangat spesial kanca muda. Kenapa? Karena di sini tempatnya buat kamu tuh yang pengen wisata religi, pengen menenangkan diri, pengen mencari inspirasi, bisa banget datang ke sini. Kita sekarang ada di Gua Maria Tritis, ini kanca muda di Kalurahan Giring. Dan barengan sama Awan Narendra, hari ini ada banyak orang-orang luar biasa. Di sebelah kiri Awan ada Bu Ratna Listiani. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Bu Ratna ya. Beliau ini adalah koordinator bidang kewirausahaan baru, bidang layanan kewirausahaan baru dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Dan juga ada Maulurah Pak Joko, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat siang. Terakhir ketemu di Kalurahan Giring ya Pak. Di Kalurahan Giring. Di depan banyak sekali gamelan-gamelan yang luar biasa itu. Tahun lalu Mas Awan. Tahun lalu. Kita mengulik ada perkembangan apa sih di Kalurahan Giring? Kalau dulu masih tahap embrio awal, sekarang mulai pengembangan, ada perubahan apa dan lain-lain. Ternyata sekarang ini Kelurahan Giring pengen membuat sebuah master plan, dikawal oleh Dinas Koperasi dan ada konsultannya. Ada Pak Irawan, selamat siang Pak Irawan. Selamat siang Mas Awan. Selamat siang, dan ada Pak Erwin, selamat siang. Siang juga. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol di sini. Sama-sama. Ini Pak Erwin ini konsultan dari Mercy Tria Consultant. Iya. Oke. Dan ini memang kalau misalnya ngelihat dari Kalurahan Giring berkembang Ibu ya, dari tahun kemarin dari pendampingan sekarang ke tahun kedua Nje. Betul. Tahun kedua, perkembangannya gimana Bu kalau Ibu melihat dari sekilas dulu deh. Oke. Ya mungkin waktu masih awal kan kita baru diidentifikasinya di entrepreneurship-nya aja ya Mas Awan, karena kan kita concernnya di pengembangan UMKM-nya melalui kegiatan Desapreneur yang di tahun 2021 kemarin kita masih tahap penumbuhan ya. Nah, itu di situ kita masih identifikasi potensinya seperti apa. Ternyata seiring berjalannya waktu potensinya ini sangat banyak, tidak hanya di sisi entrepreneurship-nya aja. Betul. Gitu. Terbukti bahwa di tahun ini di Kalurahan Giring itu sudah mendapat predikat desa mandiri budaya. Nah, tentunya di sana potensinya tidak hanya di entrepreneurship-nya, ada juga di potensi pariwisatanya, kebudayaannya, tentunya juga pemberdayaan perempuannya juga gitu. Sehingga ini kita inisiasi untuk dibuatkan master plan yang harapannya nanti bisa memuat 4 pilar tersebut bisa ditingkatkan bersama-sama. Seperti yang sekarang kita sedang berada di Gua Maria Tritis ya, ini merupakan salah satu potensi yang bisa kita sebut adalah di sini wisata religi, tapi harapannya di sini tidak hanya akan menjadi wisata religi tapi juga bisa menjadi wisata budaya ya Pak ya, karena kan di sini ada unsur budayanya juga kental sekali di sini Mas Awan. Kemudian untuk peningkatan dari sisi UMKM-nya sendiri tentunya sudah banyak peningkatan kapasitas produk karena kita juga memberikan pendampingan yang intens di sana ya. Harapannya nanti bisa maju bersama dengan potensi-potensi yang ada di sini yang lainnya, seperti itu. Oke, tapi yang menarik kalau misalnya Desapreneur nih kanca muda, Desapreneur itu kan menumbuhkan semangat entrepreneurship. Ya. Tapi ternyata Desapreneur ini juga tidak melulu langsung master plan-nya harus soal ekonomi dan lain-lain, tapi potensi apa yang ada di daerah itulah yang kemudian wajib jadi lokomotif awal ya untuk pengembangan ya Bu ya. Iya betul, karena kan sebenarnya kalau kita lihat itu potensi setiap desa itu
macam-macam, berbeda-beda, dan juga karakteristiknya juga berbeda-beda gitu. Memang kami bergerak di bidang ekonomi gitu ya, tapi harapannya untuk potensi-potensi yang lain seperti potensi wisata maupun potensi budaya itu bisa memberikan multiplier efek juga untuk kehidupan masyarakat yang ada di sini. Tentunya concernnya tetap di peningkatan perekonomian seperti itu. Oke, dan memang setiap desa akhirnya unik, punya keunikan masing-masing. Ya, betul. Nah, kalau Giring sendiri, mungkin kanca muda di rumah yang belum tahu, Kelurahan Giring tuh di mana? Terus keunikannya apa sih, Pak Lurah? Oh ya, di Giring itu masuknya Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau keunikan Desa Giring itu karena Desa Giring itu adalah sejarah berdirinya Mataram. Nah, dari Desa Giring itulah ada Wahyu Gagak Emprit. Maka Giring adalah cikal bakal dari Mataram itu sendiri, dan di Giring juga kaya akan budaya, kaya akan situs peninggalan-peninggalan Ki Ageng Giring dulu, seperti ada di Kaliguang, ada Sendang Pitutur, ada Gunung Bagus, ada yang lainnya juga. Kayak Giring punya keinginan, punya master plan bagaimana kami bisa membangun, punya dasar untuk membangun Desa Giring itu sendiri. Oke, jadi memang akhirnya Giring ini punya karakter budaya yang kuat. Kalau tadi kita sempat ngobrol di off air itu dengan Pak Irawan juga, bahwasanya Giring ini karakter budayanya kuat nih Pak ya. Kalau dari Pak Irawan sendiri ngelihat Giring ini gimana dengan potensinya Pak Irawan? Oke, terima kasih. Jadi kalau menyambung dari Pak Lurah tadi, kalau Giring itu kalau kita lihat dari kesejarah tadi sebagai cikal bakal Mataram, berarti kan sudah sekian ratus tahun ada. Dengan sekian ratus itu dia sudah membentuk karakter budaya sendiri. Nah, mungkin dengan adanya budaya itu dia akan membentuk karakter kebanggaan akan ada apa yang dia miliki. Jadi kalau kita lihat dari kesenian, dari arsitektur rumah, dari tata cara bertani, dan melakukan semua kegiatan di desanya, dia mesti sudah punya cara sendiri yang itu akan membentuk karakter Desa Giring itu. Jadi kalau tadi terkait dengan master plan, karena kita master plan desa mandiri budaya, jadi kita akan memasukkan budaya itu sebagai dasar untuk menyusun master plan. Kalau dalam pengertian umum biasanya master plan itu kan orang akan berasosiasi ke fisik. Betul. Ya, tapi kita berangkatnya dari kehidupan yang ada di situ dulu. Mungkin sebagai contoh, kalau kita bisa menemukan spot-spot di mana ada kompleks rumah-rumah yang masih khas, mungkin kita masih akan originalnya gitu kita ya. akan bisa membawa wisatawan yang ingin menikmati kehidupan original di Giring itu di situ. Mungkin di sini karakter pertanian itu karena sawah tak ada hujan, itu kan juga membentuk alat-alat pertanian yang berbeda. Betul. Nah, itu juga akan bisa ditawarkan untuk kita bisa belajar di situ. Nah, dari situ mungkin kita akan melihat titik-titik itu yang jika dikembangkan itu akan berhubungan. Mungkin kita menginapnya di satu titik ini, kemudian akan menikmati kuliner itu ada di mana, menikmati wisata ada di mana. Sehingga dari 4 pilar desa mandiri budaya itu, budaya, wisata, trainer dan prima itu kita bisa dapat semua ada di dalam satu master plan itu. Saling support gitu ya. Ya, harus. Karena kalau tidak kita kan ada yang kurang di situ. Oke. Iya. Tapi berarti ini Pak, berarti salah satu hal yang menjadi PR adalah membuat masyarakat bangga akan kehidupannya ya, bangga akan apa yang sudah dimiliki ya. Karena kan mereka akhirnya ketika mereka bangga, mereka oke, aku mau memperkenalkannya dengan orang lain nih, pengen biar orang lain ikut merasakannya. Bagaimana Pak Erwin? Ya, jadi tanggapan dari tenaga secara global master plan itu ya mengadopsi ya, bottom up dari masyarakat apa yang sudah siap. Khususnya di Giring sangat banyak beragam untuk budaya maupun usaha-usaha, dan wanitanya cukup aktif. Di situ kita menggali, kita merekap, tugas kami seperti itu Pak. Kemudian kita membuat suatu range atau mulai mana skala prioritas yang akan dimulai. Di sini Giring saya melihat budaya cukup kental Pak. Coba nanti kita berupaya sejauh apa yang skala prioritas untuk sebagai pematik. Pematik itu mungkin kita mendengar tadi cukup banyak ya Pak ya. Pematik itu satu item yang bisa untuk mematik Giring, bisa biar sebagai wisata religi atau maupun wisata kuliner dan mungkin di bidang-bidang yang lain. Mungkin secara global seperti itu Pak.
Oke, tidak jadi melepaskan dari budayanya. Kita menarik dari budayanya dulu, baru nanti ke wisata, ke UKM, dan mungkin ke bidang-bidang yang lain. Mungkin garis besar kami selaku konsultan akan mempersiapkan seperti itu. Oke, jadi akhirnya memang basisnya adalah budaya yang memang sudah Betul. dikenal di Iya. masyarakat gitu Iya. ya. Jadi pengembangannya juga lebih enak, masyarakatnya juga lebih udah merasa memiliki, udah familiar gitu Iya. juga Nje. Ya, mungkin kalau boleh saya menambahkan itu kekuatannya. Karena apa yang dimiliki Giring itu ya dia kuat di situ. Mungkin dengan hal yang sama di daerah lain, mungkin kalau kita mengadopsi dari daerah lain belum tentu kita bisa menguasai itu. Mhm. Jadi apa yang ada di Giring itu ya itulah kekuatan dan karakter yang ada. Mhm. Jadi mungkin sebagai contoh kalau kita ke Bali itu sistem pertanian ada pengairan Iya, subak, betul, ada betul. terasering itu Mhm. ya yang dia lakukan oleh warga di sana itulah kekuatannya mereka. Sehingga di Giring ini kita juga harus memperkuat di sana. Bagaimana mereka mengolah lahan yang kalau kita lihat itu banyak berbatu-batu, berbukit-bukit. Ini batu bertanah ya, Pak. Itu. Jadi kalau saya pribadi sering tapi saya baru mengira-ira. Jadi kalau kita lihat itu banyak orang Tegalan itu dibatasi dengan batu-batu yang cuma ditumpuk-tumpuk. Betul, betul. Saya membayangkan mereka mungkin tidak secara khusus mengumpulkan batu itu, tapi mungkin pas dia gali dapat satu dikumpul-kumpulkan Jadi nggak sengaja mata bentuk itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya karakter di Gunung Kidul secara umum. Kalau kita lihat Tegalan-Tegalan, Mhm. cara mereka mengolah tanaman gitu. Mhm. Itu malah jadi satu hal yang unik yang memang kadang-kadang menurut kita biasa ya, karena yang masyarakat sini udah biasa nih menghadapinya sehari-hari. Iya. Tapi ketika itu diperkenalkan ke orang lain itu menjadi sebuah hal baru yang mungkin jadi nilai lebih gitu ya. Mungkin karena kita terlalu sering lihat di media sosial yang melompat terlalu jauh punyanya tetangga lebih jauh. Mungkin seperti itu. Kadang-kadang kita kelupaan untuk Benar, melihat benar. bahwa apa yang kita miliki sekitar kita itu tidak kalah. Malah dengan- luar biasa Iya. gitu ya. Kalau dari tadi ngomongin soal budaya Ya. gitu kan, mungkin Mbah Lurah juga bisa menceritakan nih kegiatan budaya apa aja sih yang mungkin kanca muda di rumah juga pengen tahu, mungkin juga bisa datang gitu. Biasanya kalau di Giring ada kegiatan kebudayaan apa aja sih, Pak Lurah? Ya di Giring kan udah ada kalender budayanya ya. Oh iya, ada kalender Ada event budaya ya. Event budaya itu Mhm. setiap tahun yang itu event terbesarnya itu adalah Nyadran Ki Ageng Giring. Oke. Atau istilah di Giring itu babadalan. Babadalan. Nah itu ada kirap pusaka karena di Giring punya pusaka 3. Mhm. Dulu peninggalan Ki Ageng Giring yang dipakai oleh keraton ya, setelah perjanjian yang ke-9 harus dikembalikan. Nah, itu udah kembali, maka itu adalah termasuk peninggalan Ki Ageng Giring yang harus saya lestarikan. Maka setiap kami melaksanakan acara Nyadran Ki Ageng Giring itu kirap pusaka dan kirap budaya Itu setiap bulan? setiap habis panen. Oh, setiap habis Panen panen. ya, antara bulan April, Mei, Juni. Oke. Ya, kami melihat juga karena ada hujan kan, Mhm. melihat musim penghujannya kapan, gitu lah. Yang jelas itu habis panen padi kita merayakan seperti itu. Oh, iya. Ada ingkung apa, Mas? Wow, banyak ada ingkung tadi. Apa yang namanya itu? Saya. Ya ada ingkung di 9 padukuan itu nanti semua ikut. Dengan jantung kelapa itu ya. Iya. Jantung pisang itu ya. Ya jantung pisang itu namanya gudeg sinuwun. Oh, gudeg sinuwun. Ya itu Iya, betul. termasuk Mhm. unggulan dari UMKM ini ya, kulinernya itu Mhm. yang di sini diunggulkan itu yaitu gudeg sinuwun. Gudeg gitu. sinuwun Iya. gitu. Dan kalau misalnya Pak Lurah sendiri berharap, ini kan sebenarnya Pak Lurah itu merupakan generasi penerus dari pemimpin-pemimpin yang ada di Giring gitu. Dari Simbah, ayah dan keluarga itu memang tahu betul lah, berarti istilahnya kan tahu betul silsilah perkembangan Giring itu. Nah, kalau Pak Lurah sendiri pengennya 5 tahun atau 10 tahun ke depan Giring itu seperti apa sih, Pak? Ya, sejarah di Giring itu memang dari lurah itu memang dari mbah saya dan sampai saya itu belum keluar dari trah ya, masih di dalam Tahu keluarga. betul nih berarti kan Ya, tahu perkembangannya tentang kan ngerti perkembangannya. betul gitu. Keinginan kami 10 tahun ke depan itu Giring itu ya 4 pilar itu maju semua. Dari budaya, wisata, prima dan plannernya itu. Dan kami punya keinginan sekali di Kali Guwang itu, seputaran Kali Guwang itu karena dekat
antara petilasan ke Ageng Giring yang namanya Sendang Pitutur dan ke Kali Gewang itu jaraknya tidak jauh, sekitar 250 meter. Nah, kami ingin nanti disentralkan di dekat Kali Gewang karena di situ view-nya juga bagus, pemandangannya bagus, dan di Kali Gewang sendiri itu adalah tempat semedi Ki Ageng Giring dan di situ banyak dikunjungi kegiatan gitu ya. Kalau malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu di situ penuh. Banyak orang pada berendam ya. ya. Salah satu kegiatan juga gitu. Ya, wisata religi istilahnya. Kalau ini pada tirakat. Iya. Di situ. Oke, jadi pengennya pengembangannya di poin-poin tempat-tempat itu gitu Pak atau gimana? Ya karena tempatnya di situ bagus dan tidak jauh dari balai desa dan tidak jauh dari jalan raya. Kami ingin membuat sesuatu di situ. Nanti ada pementasannya juga di situ. Itu kalau event-event besar mungkin ya. Anak-anak juga masih latihan karawitan segala macam masih aktif, ya? Kami punya 2 sanggar. Itu namanya Sanggar Wali Hapsari, itu untuk anak TK, SD, SMP dan SMA itu sanggar tari dan karawitan karena kami ingin mengakarkan budaya. Itu pengakaran budaya itu harus dari generasi dari kecil. Dari kecil itu sudah kita tanamkan tentang adat istiadat, sopan santun, bahasa dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti kerawitan dan tari. Jangan cuma megang handphone, betul. Megang gamelan gitu ya. Ketakutan itu kan seperti itu. Kalau anak-anak sudah pegang handphone itu sudah tidak sosialisasi, tidak berinteraksi dengan lingkungannya seperti itu. Kami punya ketakutan seperti itu, maka kami mendirikan 2 sanggar biar anak-anak itu bisa sosialisasi dengan lingkungannya, dengan kebudayaannya karena kebudayaan itu sendiri nanti akan bagaimana ya, membawa karakter atau membuat karakter seseorang itu untuk kalau tari ya bisa lemah lembut, kerawitan itu juga bisa kebersamaan bagaimana kita nutuk gamelan itu ngenotnya bagaimana itu kan sebuah kebersamaan ngolah rasa itu ya. Iya betul. Dan kalau misalnya melihat potensi budaya dari tadi kan ini ternyata potensinya budayanya luar biasa gitu ya. Ada lagi nggak sih Pak dari tim master plan ini sendiri ketika dari secara helikopter ya dari luar melihat ternyata ini ada potensi yang sebenarnya harus bisa digali lagi nih gitu. Apalagi Mas? Sangat banyak. Jadi kalau kita di awal tadi baru membicarakan masalah tentang budaya, sekarang kita membicarakan tentang geografis. Oke. Jadi Giring itu kalau kita lihat sebenarnya karakter wilayahnya itu agak unik. Dia memanjang dari utara ke selatan. Itu sebenarnya menguntungkan secara hubungan dengan daerah lain. Ya tipis kan bentuknya itu sehingga akan mudah dimasuki itu. Tapi kalau kita lihat dari bentang alam, kita lihat ini ada banyak bukit-bukit, tadi ada sungai, Kali Gewang yang juga akan diarahkan untuk pengembangan, itu sebenarnya poin yang nanti akan bisa di-create. Kalau kita ngambil contoh yang tepat kita sekarang ini, di belakang ini Gua Maria Tritis, mungkin kalau kita lihat kesejarahnya dulu dari gua kemudian digunakan untuk kegiatan ritual, kemudian pengembangan seperti ini. Jadi ketika sudah ada kegiatan itu di situ akan mengikuti perkembangannya. Tapi kalau kita balik membangun dulu, belum tentu nanti akan ada kegiatan yang ada di sana. Betul. Jadi korelasinya tadi kita membicarakan tentang budaya dengan 4 pilar desa mandiri budaya itu dalam rangka untuk menemukan roh apa yang sudah ada di situ. Master plan akan memfasilitasi untuk pengembangannya. Oke, geografis menjadi salah satu nilai lebih juga di sini ternyata ya. Apalagi sekarang sedang tren untuk selfie yang menantang. Mungkin kalau kita lihat harus naik ke puncak itu sepertinya ini sedang menjadi tren yang dicari. Selfie sekaligus mencari experience tertentu gitu ya. Oke, menarik sebenarnya Kanca Muda. Dan mungkin buat kamu yang baru dengerin kenapa kok banyak sekali suara gemuruh ya. Ternyata kita ini sebenarnya baru ada di luar nih Kanca Muda. Jadi sekarang kita baru podcast ini di depan Gua Maria Tritis langsung di sini. Jadi ketika kamu kedenger kayak ada suara gemuruh dan lain-lain itu memang sejuk banget di sini ya Pak ya. Alami gitu. Ya. Alami banget, enak banget Kanca Muda. Dan ya nggak ada salahnya kamu kesini terus juga bisa merenung, bisa cari inspirasi buat sketsa, gambar, pokoknya membuat karya-karya. Boleh di sini, enak banget tempatnya Kanca Muda. Dan nanti kita bakal ngebahas lebih banyak lagi soal bagaimana sih Giring ke depannya. Terus ada program apa aja dari Dinas Koperasi yang nanti bakal bisa dikolaborasikan di Kelurahan Giring. Tapi nanti Kanca Muda stay tune di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori.
Dengan si bakul Koperasi Netap Jaya, pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Jeronimo Real Son of Jogja, masih di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milan Kori Kanca Muda, dan kita masih di Gua Tritis Kanca Muda, masih di Kaluran Giring. Dan tadi kita di offer ngobrol banyak sekali Kanca Muda. Ternyata saat ini sekarang kan tim Master Plan juga udah menginventarisasi apa saja sih yang ada di Kaluran Giring gitu, dan apa yang menjadi hal yang menarik gitu. Dan ternyata Pak Lurah juga udah membuat banyak sekali kegiatan-kegiatan terobosan, dan bahkan mengajak tetangga-tetangga kalurahan untuk ikut mensupport gitu ya. Ini menarik banget gitu, dan mungkin Kanca Muda juga harus tahu nih nanti seperti apa sih Giring gitu. Kalau dari inventarisasi budaya, inventarisasi potensi, apa sih Mas yang kemudian didapatkan tadi selain geografis, apalagi yang menarik gitu? Tapi ini mungkin hal yang generasi muda harus punya interest ya. Jadi kalau kita lihat situs-situs terutama, karena situs itu yang akan menjadi penanda suatu daerah. Jadi kalau tadi Pak Lurah sudah cerita banyak tentang dulu kesejarahan Mataram, itu kan situs-situs yang ditinggalkan. Jadi ada petilasannya Ki Ageng Giring, yang konon katanya dulu bekas rumahnya beliau, kemudian tempat beliau bertapa, ada tempat beliau bertemu dengan koleganya Ki Ageng Pemanahan itu. Di tempat-tempat itu kan memiliki nilai. Mungkin dari situ yang bisa secara kesejarahan itu tadi yang generasi muda perlu tahu, bukan dalam hal klenik ya kalau kita bilang sekarang, tapi lebih kita bisa menghayati bagaimana beliau sekitar mungkin 400 tahun yang lalu ada di daerah seperti ini, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau punya cita-cita untuk akhirnya bisa keturunannya itu menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau di situ kan kita lihat sebuah pemikiran yang sangat jauh, revolusi mungkin bisa kita lihat itu dari orang desa yang mungkin sampai sekarang pun Gunung Kidul terkenal dengan daerah kering. Saya mungkin tidak tahu 400 tahun yang lalu itu seperti apa itu. Betul. Di situ orang punya cita-cita, punya mimpi, punya keinginan untuk menjadi besar. Betul. Dan itu sebenarnya nanti di master plan juga narasi-narasi itu nanti akan coba dimunculkan nggak sih? Iya, itu yang akan dimunculkan. Tadi Pak Lurah juga cerita bahkan sampai sekarang di Kali Gowang itu masih digunakan untuk kegiatan pertapaan spiritual ya Pak Lurah ya. Jadi gum dengan juga mandi juga. Itu narasi-narasi itu akan Iya. Kita mungkin tidak mengekspos di mungkin klenik atau hal yang goib atau gimana, tapi kita lebih ke spirit yang kita cari di sana. Bagaimana di kali itu kita bisa mendapatkan ketenangan. Mungkin karena kali itu juga jauh dari jalan, kita masih bisa merenungkan tentang hidup, memusatkan pikiran. Mungkin kalau generasi muda sekarang healing, mungkin ya harusnya di tempat seperti healing, tidak di tempat-tempat itu. Kalau di mall tuh healing, nanti pulangnya jadi pusing gitu. Karena punya wishlist, karena wishlistnya banyak sekali ya. Gitu. Oke. Jadi karena akhirnya situs-situs ini juga menjadi poin-poin yang akan ditonjolkan gitu. Iya. Dan kemudian kalau misalnya melihat wilayah sekitar kan, master plan itu juga tidak hanya satu lokasi Kelurahan Giring saja ya nanti yang akan dilihat, tapi wilayah-wilayah penunjang sekitarnya juga menjadi perhatian ya. Iya, itu harus. Jadi ketika kita merencanakan suatu tempat, kita juga harus melihat hal apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melepaskan diri bahwa kita Giring itu ada di pinggir CLS yang itu akan menjadi akses pergerakan menuju banyak pantai di wilayah selatan. Betul. Di selatan Giring itu ada Mbaron yang kita tidak bisa memungkiri, walaupun itu bukan wilayahnya Giring, tapi orang bergerak itu menuju ke sana. Sodo itu walaupun bukan wilayahnya Giring, banyak keterkaitan sejarah. Nah, hal-hal kayak gitu harus kita masukkan. Itu yang akan menjadi penyangga juga. Kalau kita terlalu eksklusif untuk mungkin Giring sendiri, ketika kita misalkan tadi Pak Lurah bercerita akan bikin pasar, apakah ya yang akan
membeli itu hanya orang Giring kan enggak. Kita harus sebisa mungkin juga menarik orang sekitar untuk bisa belanja, ikut aktivitas di situ. Oke, betul betul betul. Jadi akhirnya yang lain tuh jadi penunjang untuk apa yang dicita-citakan bisa berhasil, Nje. Iya. Oke. Dan kalau misalnya melihat sendiri, masyarakat tuh sudah menyadari belum sih, Pak? Jadi kayaknya ini tempat kita tuh strategis loh. Kayaknya ini tempatnya tuh banyak tempat-tempat sekitar yang bisa menunjang, dan apa yang ditonjolkan itu masyarakat sudah menyadari belum sih? Itu mungkin yang harus diedukasi, karena kalau kita lihat itu sering yang dilihat itu daerah orang lain. Jadi ketika di sana maju lah, di sana punya seperti itu gitu. Pengen. Hanya pengen saja. Dia tidak melihat bahwa kita punya. Mungkin sekali waktu harus diajak untuk berwisata di daerahnya sendiri. Oke. Jadi dia tahu gitu. Kemudian ketika dia mungkin juga berwisata hal yang sama seperti yang diangankan, karena saya lihat juga belum tentu dia merasakan, dia hanya dengar hanya dari berimajinasi saja. Sebenarnya ketika mereka datang ke sana, loh ternyata di tempat saya itu nggak kalah kok gitu. Ternyata tempat saya lebih bagus. Iya. Loh. Kebanyakan gitu. Betul. Kita kalau lihat orang berfoto-foto itu, mungkin sebagai contoh, kalau kita jalan tol ketika dibuka, orang berfoto, wah ini serasa di Swiss, ini serasa di mana itu. Padahal dari dulu ya kayak gitu, tapi kita tidak menyadari. Betul ya. Jadi kadang-kadang cuma perlu dibuka aja ya, Pak ya. Ya, itu. Oke. Dibuka dan harus bangga dengan apa yang dipilih gitu. Oke, tapi salah satu hal untuk menumbuhkan kebanggaan itu juga sebenarnya udah dilaksanakan Pak Lurah gitu ya, dengan mencoba mengangkat Pasar Minggu Kliwon ya, Pak. Ya, Pasar Minggu Kliwon. Itu memang dikaryakan untuk menampilkan karya-karya dari atau hasil-hasil dari masyarakat Kelurahan Giring. Seperti apa sih Pak konsepnya dulu tuh? Ya, kami berembuk sama pengurus budaya, juga prima dan plannernya, juga wisatanya, juga anak-anak muda. Ya, ada ide-ide karena ibu-ibu PKK itu sering melakukan senam ya, sering senam karena ada pandemi itu aja berhenti. Setelah ini sudah tidak pandemi, kami bangkit lagi untuk ngajak senam lah. Bagaimana produk kita itu bisa kita jualan lokalan dulu, itu bagaimana caranya? Kami sharing bareng-bareng, akhirnya kita mendirikan Pasar Minggu Kliwon. Oke. Minggu Kliwon itu juga dari budaya kami ikut sertakan, dari anak-anak, dari kerawitan dan tari, juga ada yang dari reok, karena itu untuk daya tarik orang datang. Betul. Juga paginya senam. Kami mengundang ibu-ibu yang tetangga kelurahan dalam satu kecamatan, karena kami juga saling menjalin hubungan, karena yang latihan di Sanggar itu sendiri anak-anak itu bukan cuma di Giring, tapi di luar Kelurahan Giring juga pada ikut. Termasuk kerawitan orang tua juga. Kami dari Sodo, dari Mulusan bergabung jadi satu latihan kerawitan itu, karena kami mengajak, ayo berbudaya, ayo kita melestarikan budaya. Itu kami ingin mengajak kelurahan-kelurahan tetangga saya itu untuk ikut melestarikan budaya, karena Jogja ini sendiri juga sebagai pusat budaya ya, mungkin Bali kedua kalau orang. Nah, di Gunung Kidul sendiri punya potensi yang bagus alamnya, dan Giring sendiri punya potensi alam yang bagus. Nah, di situ kami mengajak masyarakat, ayo kita garap, apalagi ini ada Danais ya, dana keistimewaan, karena kami udah mandiri budaya. Setiap tahunnya kami tahun ini mendapatkan 1 miliar nih Bu. Nah, pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM ini kami berterima kasih sekali sama Dinas Koperasi, terutama Bu Ratnani ya. Membina kami, membimbing kami untuk mengarahkan bagaimana mengolah makanan, bagaimana bikin labelnya, bagaimana sampai sedetailnya itu. Jadi masalah pasar kita juga dibantu, apalagi ini ada si Bakul juga ya, kami juga keinginan si Bakul ini juga ikut berkontribusi ke Giring, bagaimana membina kami, karena ya di desa ini SDM kami kurang, terus terang masalah SDM, jadi kami butuh edukasi, kami butuh pelatihan-pelatihan yang lebih intens untuk mengangkat itu sendiri, karena kami punya sejarah, kami punya budaya, kami punya wisata, alam kami mendukung. Tapi kalau tanpa ada pembinaan dan tanpa ada dana ini, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Dan sebenarnya ini jadi potensi sendiri ya Pak ya, yang memang udah jadi embrio untuk bisa dikembangkan ya.
Kalau saya boleh menambahkan tadi sebenarnya yang dilakukan Pak Lurah itu sudah satu langkah maju. Beliau sudah melakukan teknik marketing, mengajak desa lain untuk bergabung, itu kan teknik marketing juga. Betul. Jadi akhirnya biar saling support nih. Itu jadi. Kalau ibu-ibu punya berapa member grup WA, mungkin di desa lain dia tersebar, kan dia juga akan menjadi teknik pemasaran yang betul, apalagi ibu-ibu sanggar sekali buat status 150 orang lihat gitu kan. Nanti berapa orang yang buat status, ini udah berapa ratus orang yang lihat gitu. Tapi saya juga akhirnya merasa salut juga sama Dinas Koperasi gitu, karena dari kemarin kita jalan-jalan itu Dinas Koperasi juga selalu melihat desa-desa yang kalau bisa dibilang lokasinya itu lumayan jauh-jauh gitu kan. Ada di Jogja lantai 2, di mana terakhir sampai Jeruk Wudel, sampai mana, sampai ini jauh juga ini gitu kan. Ini apa ya, Dinas Koperasi itu memang apa ya, rohnya itu pengen seperti apa sih Bu, sampai akhirnya melihat oke, ini potensi sekali nih, ayo diangkat. Rohnya itu gimana tuh pengennya? Oke, kalau dari Dinas Koperasi sendiri sebenarnya bukan kita harus memilih tempat-tempat yang terpencil atau seperti apa ya, tapi karena memang kita punya sasaran dan tugas pokok dan fungsi tentunya untuk menurunkan angka ketimpangan wilayah gitu. Memang kan kita ada beberapa evaluasi dan juga riset kita juga melalui Sibakul juga. Kita punya market hub di sana, ada banyak produk-produk UMKM yang tampil di sana. Kemudian kita lihat pangsa pasarnya seperti apa. Kita lihat partisipan UMKM-nya dari mana saja. Nah, itu terlihat ternyata yang paling banyak berpartisipasi di sana, kemudian konsumennya itu paling banyak itu hanya di daerah Sleman, Kota, kemudian Bantul. Nah, sayap kiri dan sayap kanan di Gunung Kidul dan Kulon Progo itu masih kurang gitu. Artinya memang disitulah ketugasan kita, disitulah kita berperan bagaimana kita bisa menurunkan angka ketimpangan wilayah tersebut. Tentunya kita karena UPD yang membidangi bidang perekonomian ya Mas ya, karena jadi di situ yang akan kita tingkatkan adalah perekonomiannya seperti itu. Tapi ternyata setelah ditinjau, setelah dibina, ternyata potensinya luar biasa. Ternyata potensinya luar biasa gitu. Karena kan untuk menentukan wilayah menjadi binaan Desapreneur itu kan tidak semata-mata bahwa dia berada di kecamatan miskin ya, tapi kita juga melihat potensinya, karakternya seperti apa, seperti itu, sehingga dalam peningkatan kapasitasnya itu kita bisa memberikan sistem yang tepat gitu, intervensinya juga tepat gitu yang ada di sana gitu. Tapi memang berarti akhirnya kalau Desapreneur ini sendiri bukan bottom up, tapi ada tim yang mengevaluasi dulu. Betul, kita ada melihat dulu, kajian dulu, pantas nih, cocok nih, pendekatannya apa, baru seperti itu Nji? Betul. Oke, jadi tidak mungkin kanca muda yang aku pengen desanya jadi Desapreneur, belum tentu semuanya langsung bisa nih. Belum tentu bisa. Oke, jadi harus ada kajian dan kajiannya, harus potensinya. melewati tahap kajian di N-1. Tentunya kita lihat pemetaan potensinya, kemudian kita kaji bisa diintervensi dengan sistem apa gitu. Karena kan di Desapreneur sendiri kan seperti yang sudah kita tahu bahwa Desapreneur ada 4 sistem gitu. Jadi ada pendekatan G2R, ada pendekatan, kalau di sini kebetulan G2R ya Mbak Lura ya. G2R, kemudian ada Kaspak, ada juga Gerilogi dan juga Blangkon. Nah, itu mereka punya sistem pendekatan masing-masing seperti itu, dan itu kita cocokkan nanti dengan karakteristik dari wilayah tersebut gitu. Oke, dan ini ternyata cocoknya adalah G2R ya. Iya. Oke, kalau sistem pendampingannya sendiri yang dirasakan dari kelurahan setelah didampingi Desapreneur, apa sih Mbak Lurah? Ya banyak pelatihan itu yang mendampingi dari Dinas Koperasi G2R. Jadi ada kemajuan dari ibu-ibu dan antusias ibu-ibu PKK itu antusias sekali, karena ya ada binaan, ada jadi mengerti untuk bagaimana usaha, bagaimana membuat UMKM itu sendiri. Mungkin juga olahan-olahan makanan juga banyak ibu-ibu sekarang sudah bergerak di situ. Walaupun tadinya nggak ada, kalau di Giring sendiri itu nggak ada orang bisnis istilahnya. Jadi ada sugesti-sugesti. Nek wong Giring ki arep dadi nek usaha, tapi karena tidak ada pembinaannya itu sebetulnya. Oh betul ya. Ada sugesti tidak ada yang membuka kacamatanya itu ya. Betul. Oke, jadi setelah datang antusias sekali ya. Antusias. Karena memang terakhir Kanca Muda setahun yang lalu kesini itu pas di Kalurahan ketemu Mbah Lurah, ada ibu-ibu di depan itu pendopo tuh baru belajar masak itu. Buat warna-warna itu macam-macam. Bahkan sekarang
ibu-ibu itu batik yang antusias sekali ibu-ibu. Sekarang pelatihan itu ibu-ibu yang banyak. Justru gitu. dari bapak-bapak kurang, dari kaum laki-lakinya kurang. Tapi PKK ya yang rajin sekarang mengikuti pelatihan-pelatihan batik itu. Semangat ya, Ya, semangat pengembangannya sekali, ya, itu ya. Oke, memang ibu-ibu penggerak keluarga nih. Iya. Untuk satu hal itu saya setuju, Pak. Jadi karena saya ini punya pengalaman juga di satu daerah itu ketika saya mengajak ibu-ibu untuk bisa berserikat. Sampai sekarang saya bisa menggunakan kelompok itu untuk melakukan sesuatu. Ini agak ekstrim sedikit ketika pemilihan kepala daerah, saya bisa tawar-menawar bahwa saya punya sekian ratus suara yang mungkin saya bisa menggunakan. Itu kalau untuk urusan yang lain. Tapi dalam hal kebersihan desa dengan koperasi ibu-ibu yang dia berdaya, kita memberi perintah bahwa besok kita kerja bakti bisa dilakukan. Tapi kalau bapak-bapak, Wah bener, kalau bapak-bapaknya bener. jadi Ini banyak yang jadi mandor sama yang kerja gitu ya. karena konon katanya menurut riset itu ibu-ibu tuh kalau bahasa Jawanya temen stiti. Apa ya? Tahu kan Bu? Nggak tahu. Temen itu sungguh-sungguh. Stiti itu teliti. Teliti, ya. Jadi Hati-hati. dia tahu berhemat dan kiak-kiok kalau bahasa Jawanya. Manajemen keuangannya baik gitu lah. Itu sulit di Indonesia. Dan mungkin kemarin pun juga saya waktu pilihan lurah juga ibu-ibu. Ternyata benar. Iya, ibu-ibu. Sistemnya Pak Lurah ternyata ibu. Ya, ibu-ibu. Tapi memang kalau misalnya segala sesuatu itu kalau berawal dari ibu-ibu yang support, dari wanita yang support, itu yakin deh itu lebih beres gitu. Karena kan masalah sampah kan berawal dari rumah tangga ya. Ibu-ibu yang rajin milah, ya akhirnya beres gitu. Bapak-bapak ya pos sempet gitu. Kayaknya juga perhatiannya kan juga tidak seteliti ibu-ibu gitu ya. Sebenarnya ada juga yang teliti cuman bapak-bapak itu urusannya. Oke, ya. Dan akhirnya sebenarnya produk-produk itu diwadahi di pasar minggu itu, Pak. Ya, ada kami mewadah itu kami bikinkan lapak-lapak untuk jualan ya. Ada meja, ada atapnya juga seperti apa ya namanya itu kayak gerobak gitulah. Oh iya, dibuat tempat jualan tradisional gitu ya. Tempat penjualan tradisional. Kami mendatangkan ibu-ibu yang dari luar kelurahan kami itu antusias jajannya juga kuat kalau ibu-ibu itu. Apalagi juga di situ senam, haus, lapar juga kan. Juga melihat potensi-potensi budaya yang ada juga senang. Jadi kemarin kami buka pertama itu belum ada jam 10 udah habis jualannya. Itu berarti ada harapan ke depan ya. Dan memang tadi yang jadi PR adalah ketika ini menjadi sebuah hal yang rutin, tidak hanya produk yang dijual tapi kebudayaan juga ya Pak tadi yang jadi PR kita ya gitu ya. Jadi membuat apa yang sebenarnya sudah menjadi habit mereka, kebiasaan mereka itu bisa continue, bisa lestari, bisa berkembang. Gimana Pak Erwin kalau melihat ini Pak Erwin? Jadi khusus untuk Giring cukup banyak banget Pak. Saya tertarik. Satu mungkin dari Pak Lurah dan warga di sini aja. Master plan itu tidak akan jalan kalau dari masyarakat tidak ada dukungan kuat Pak. Betul. Jadi tadi yang dibilang ini konsisten dari warga yang terus menerus itu yang harus dijaga. Budaya manapun atau kegiatan dari ekonomi apapun salah satu ya mungkin salah satu pematik. Kalau untuk seluruhnya mungkin susah. Kalau dari segi ekonomi mungkin seperti itu. Salah satu apa yang akan dibumingkan akan menarik seluruhnya. Jadi mungkin konsistensi dari masyarakat atau warga setempat untuk ya nguri-nguri adat atau mungkin kegiatan ekonomi itu yang sangat penting. Biar tidak mubazir mungkin dari koperasi tadi maju 1 miliar tidak hanya sesaat baru itu sudah, tapi berlanjut keseluruhan. Itu yang agak susah. Berkelanjutan itu kan keturunan dan pemuda-pemudanya juga ikut dibangkitkan di situ. Yang susah cuman ekonomi itu harus berjalan di situ. Mungkin nanti dinas perdagangan bisa masuk ini akan kemana mungkin. Ketimpangan dari setiap daerah ya Bu Ratna ya. Mungkin itu sangat baiklah, ide yang baik. Ya mungkin dimulai dari Giring sinilah. Mungkin bisa diawali untuk dari segi UKM-nya atau gimana. Kalau budaya secara prinsip cukup kuat di sini Pak. Kita tinggal simultan aja nanti master plan akan kemana.
Oke. Mungkin itu aja. Nanti kalau di master plan sendiri ada tahap kemudian sosialisasi ke masyarakat. Oh, nanti master plan ini akan seperti ini, atau kemudian itu menjadi tugas dari kelurahan sih sebenarnya? Seperti itu. Jadi kita seperti hari ini kita sebenarnya tadi FGD pertama kita berusaha menampung apa yang masing-masing harapkan, inginkan. Kemudian mungkin di tahap berikutnya kita akan menyampaikan hasil kompilasi itu bagaimana. Kemudian kita memberikan seperti roadmap gitu. Mungkin ada masukan-masukan itu yang nanti akan dibakukan untuk pegangan Pak Lurah dalam perjalanan mungkin 5 tahun ke depan. Jadi jikalau misalkan ada dinas ingin kontribusi di sana, oh ini loh sudah ada master plan ini. Anda bisa mengambil bagian dari ini atau mengambil satu bagian utuh. Gitu. Kemudian misalkan ada mungkin kerjasama dengan pihak luar seperti CSR atau hibah atau apapun, itu juga sudah siap. Selama ini yang sering terjadi itu ketika ada tawaran, bingung biasanya. Mau ditaruh di mana gitu ya. Terus belum ada master plan gitu. Terus akhirnya sebentar kita bicarakan sampai seminggu, 2 minggu, sebulan sampai yang mau ngasih sampai sudah hilang. Ini jadi. Udah nggak jadi. Nah, itu nanti sebenarnya akan menjadi pegangan beliau untuk menjalankan implementasi master plan itu. Oke, ini rencananya master plan itu akan jadi kapan? Mungkin 2 bulan lagi sudah. 2 bulan lagi. Iya. Dan kalau dari Dinas Koperasi sendiri melihat ketika 2 bulan lagi master plan ini jadi, harapannya dari Dinas Koperasi ke kelurahan apa, Bu, setelah master plan ini jadi? Ya, harapannya ya master plan-nya semua perencanaan yang ada di master plan ini bisa diimplementasikan gitu. Karena kan memang tidak akan bisa satu kali jalan selesai gitu. Karena kan memang targetnya ini di perencanaan selama 5 tahun ke depan gitu. At least yang N+1 yang paling dekat di tahun 2023 itu sudah bisa disinkronkan nanti dengan APBD-KAL, perencanaan APBD-KAL yang 2023 ya Pak Lurah ya, sehingga nanti sudah jelas arahnya akan kemana gitu. Karena di dalam master plan ini kan tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Irawan itu ada beberapa banyak bagian lah, yang itu tentunya tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemda sendiri gitu, tidak bisa. Jadi nanti harapannya ketika nanti yang paling dekat bisa kita intervensi adalah menggunakan dana BKK Desa Mandiri Budaya dari keistimewaan, itu yang paling dekat bisa diimplementasikan, bisa disupport dari sana. Tapi ketika nanti di perencanaan yang ada di master plan itu belum selesai, harapannya nanti ketika ada intervensi dari luar itu sudah bisa dikeluarkan gitu loh. Perencanaan yang ada di master plan itu istilahnya bisa kita jual lah gitu loh, ke pihak swasta atau nanti BUMN atau CSR apapun itu yang bisa mendukung untuk mewujudkan perencanaan yang ada di kelurahan ini sendiri. Oke, kalau termasuk akhirnya ketika mungkin ke tahap setelah master plan, ke tahap DED dan lain-lain, itu bisa dimasukkan ke perencanaan anggaran desa nggak sih? Bisa ya, itu bisa. Jadi ketika aku daripada nunggu nih 2023 DED-nya nanti kuanggarkan deh berapa gitu, itu juga bisa gitu. Bisa, yang penting itu kan sudah jelas nanti arahnya kemana dan peruntukannya akan seperti apa. Makanya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irawan ya, bahwa contoh gampangnya pengen membangun tempat untuk produksi ya, sementara nanti tempat pemasarannya di mana, itu kan perlu pertimbangan tersendiri. Sama aja nanti kalau ingin membangun sesuatu, nah pertimbangannya apa, yang bisa diungkit apa di sana gitu loh. Dengan adanya pembangunan ini nanti efek berkelanjutannya seperti apa, seperti dampaknya itu. mana, dampaknya sebesar apa iya, gitu. Betul. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya butuh komitmen juga dari kelurahan ini ya Pak ya, dan saya rasa Pak Lurah nih udah berkomitmen banget nih untuk menjalankan master plan ini, J. Ya, master plan itu bagi saya itu adalah panduan kerja juga, karena dan targetan saya ada di situ. RPJM saya ada di situ. Jadi ketika ada master plan, kami punya skala prioritas dari ini A, B, C, D. Dan seperti itu untuk ini dananya. Jadi kami sudah tidak kebingungan lagi. Saya diberi dana mau untuk apa? Kalau sudah ada master plan-nya kan saya tinggal bagaimana bikin perencanaannya, bagaimana bikin RAB-nya kan seperti itu. Kalau apalagi nanti master plan itu sudah detail, sudah ada RAB-nya, kan tinggal dana itu masukkan ke situ. Juga termasuk di Giring itu bukan cuma
entrepreneur, prima budaya dan wisata. Karena kami juga akan menggarap pertaniannya, karena 90% mungkin lebih itu petani. Dan kami dari dana keistimewaan ini juga untuk pelatihan pakan ternak. Karena ketika musim kemarau seperti ini, sapi itu sudah makan kambing. Ya istilahnya sapi makan kambing. Kambingnya dijual untuk beli pakan untuk ngasih pakan sapi lah. Kalau ada pelatihan, juga ada alat untuk fermentasi, kita tidak butuh rumput lagi karena kita sudah bisa fermentasi untuk memberi ternak-ternak itu. Oke. Itu Kalau sudah boleh seperti tahu dari Giring sendiri hasil pertaniannya lebih cenderung ke apa? Singkong, pisang atau Ya ada palawija juga ada padi, tapi masyarakat ini kalau yang bisa ditanami padi dengan baik dia menanam padi, tapi melihat sesuatu yang tidak bisa ditanami padi ya ada kacang tanah, ada singkong, ada palawija yang lainnya mungkin kedelai juga seperti itu. Jadi melihat potensi tanahnya. Oke. Kalau tanah itu bagus untuk padi ya. Dan selama ini diolah menjadi dijual mentah atau diolah menjadi sesuatu? Kalau masyarakat karena sudah terbiasa ya. Kalau singkong itu harganya 2.000, itu dalam wujud singkong. Harga gaplek juga 2.000. Itu dia akan menjual gaplek walaupun prosesnya itu dibawa pulang, dikupas, dipepe. Kalau masyarakat desa manajemennya bagus untuk bertahan hidup, jadi dijual 1 tenggo atau berapa kilo. Kalau kita jual singkong satu semuanya 1 petak itu kita tanami singkong, kita jual langsung duitnya habis. Tapi kalau jualnya sedikit-sedikit, buat beli sayur, buat beli ini kan akan awet. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak dijual, kalau padi dia tidak menjual karena untuk bertahan hidup. Oke. Jadi kalau misalnya tanaman-tanaman itu digunakan ketika membutuhkan gitu. Ya, Wah ini pas ano sumbangan nih Ki. Wah, betul. Ngambil ayam sama ngambil beberapa. Apalagi urusan sosial seperti itu, masyarakat desa itu kalau sudah musim sumbangan, wah. Jadi kayak lurah saya suruh ngapali undang-undang sudah pusing karena undangan tok aja udah nggak hafal. Seperti itu. Neng tenang Pak, Suron itu sepi biasa. Sak durunge sore ya. Kemarin yang banyak. Ya. Oke, menarik sebenarnya, tapi ternyata waktu kita udah hampir 1 jam nih. Kita udah ngobrol banyak soal Kaluran Giring, master plan yang ternyata juga master plan ini sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat sekali. Kalau zaman dulu tuh kita mengenal Repelita ya. Tapi ini lebih ke master plan-nya seperti apa sih? Dan itu ternyata juga menyangkut dengan kawasan di sekitarnya gitu. Ya mudah-mudahan sangat bermanfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan ada program apa lagi sih Bu terakhir nih penutup dari Dinas Koperasi, ada program apa lagi? Kalau program dari Dinas Koperasi selain intervensi yang langsung ke lokus sasarannya kayak Desapreneur, kita juga banyak pembinaan-pembinaan yang melalui pelatihan yang kita laksanakan juga di Dinas ya Mas ya. Jadi ada sertifikasi untuk legalitas produk, kemudian sertifikat keahlian juga yang kita sudah bekerja sama dengan BNSP. Jadi UMKM yang sudah kita bina ini kita berikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan unit kinerja UK-nya dari BNSP itu sendiri, sehingga nanti sertifikat yang kita berikan itu bisa berguna gitu. Mereka bisa juga menularkan ke UMKM yang lain. Kalaupun dia punya karyawan, dia bisa ngajarin ke karyawan yang lain. Boleh. Itu kita baru mulai di tahun ini. Kebetulan kita melalui dana alokasi khusus dari Kementerian Koperasi dan UMKM kita gunakan untuk program pembinaan melalui yang menghasilkan sertifikat dari BNSP gitu. Tapi itu apa aja Bu, usaha apa aja yang bisa ikutnya? Itu heterogen Mas, nggak terbatas usaha apa aja. Kita kemarin baru selesai untuk sertifikasi digital marketing gitu. Jadi materi-materinya seputar bagaimana caranya melek literasi digital seperti itu. Oke, jadi apakah itu hanya untuk UKM yang sudah berjalan? Ada syarat nggak sudah berjalan beberapa lama atau tentunya mungkin yang sudah settle ya, karena kan ini pasti harapannya
bisa menjadi invest di person yang nanti bisa juga kita manfaatkan, artinya sebagai mitra kita gitu dalam melakukan pembinaan ke UMKM yang lain seperti itu. Oke. Jadi akhirnya menumbul kalau istilah sekolah tuh ya tentor sebaya gitu ya Bu ya. Ya, betul, Jadi TOT. Ya kita cari pengusaha-pengusaha. Nah bisa nih yang mau ikut, mungkin Kanca Muda yang punya usaha di rumah pengen ikut programnya Dinas Koperasi seperti apa? Bagaimana? Semua program dan kegiatan ataupun BIMTEK yang akan kita laksanakan itu semua kita upload di sosial media Dinas Koperasi. Jadi biasanya kita selalu upload linknya di Instagram. Nanti di follow aja Instagramnya Dinas Koperasi di skopukm.diy. Nah itu nanti di sana informasinya banyak banget, mulai dari pelatihan, event yang tentunya bisa diikuti seluruh UMKM gitu. Syarat-syaratnya semua ada di sana. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Irawan, terima kasih Sama-sama. Pak Erwin. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat kamu Kanca Muda. Kalau belum pernah main ke Giring, main ya Pak ya. Ya. Nah, Awan pamit Kanca Muda, sekali lagi terima kasih buat para narasumber. Awan Narendra pamit, ketemu lagi kapan, di mana tempatnya, pokoknya kita bakal ke tempat-tempat yang luar biasa. Barengan sama Sidilan, disupport penuh oleh dana keistimewaan dan dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Awan Narendra pamit, love Jogja and you, and bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul Koperasi tetap jaya.